tahun 1993 di sebuah pabrik arloji di Sidoarjo. Seorang buruh perempuan bernama Marsina sedang memperjuangkan hal yang sederhana, yaitu kenaikan upah sesuai dengan SK Gubernur. Bayangkan, yang diminta hanyalah kenaikan upah, bukan rumah, bukan minta jabatan, hanya meminta upah yang sesuai. Tapi apa yang dia dapat? Penculikan, penyiksaan, pembunuhan. Marsina hilang di tanggal 3 Mei dan jenazahnya ditemukan tepat di tanggal hari ini 32 tahun yang lalu. Ya, 8 Mei 1993. Jenazah Marsina ditemukan di hutan Wilangan, Nganjuk, dengan kondisi yang mengenaskan. Kepala retak, lehernya lebam, dan organ tubuhnya rusak. Entah siapa yang melakukan. Marsina tidak pernah menjadi ikon politik. Dia bukan elit. Tapi justru itu yang membuat kisahnya penting. Karena dia mewakili suara yang selama ini dianggap sepele. 32 tahun sejak Marsina dibungkam, kondisi buruh perempuan masih jauh dari kata ideal. Mari kita lihat datanya. BPS tahun 2024 menjelaskan bahwa dari 55 juta pekerja perempuan, lebih dari 25 juta di sektor informal tanpa perlindungan hukum. ILO Indonesia menjelaskan bahwa buruh perempuan lebih sering mengalami diskriminasi upah, tidak punya cuti haid atau melahirkan, dan lebih rentan menjadi korban pelecehan di tempat kerja. Lalu bagaimana undang-undang merespon ini? Undang-undang Cipta Kerja yang katanya dibuat untuk memudahkan investasi dan menyerap tenaga kerja, justru di sisi lain tidak terfokus untuk melindungi buruh perempuan. Mari kita bahas. Dulu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Pasal 81 dan 82 dijelaskan perempuan berhak tidak bekerja pada hari pertama dan kedua haid jika merasa sakit. Dijelaskan pula bahwa perempuan berhak cuti melahirkan selama 3 bulan. Sekarang, pasal itu tidak lagi diatur secara eksplisit di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memang mengatakan bahwa itu tetap masih berlaku. Namun, tentu, pengusaha akan melihat peluang ini sebagai hal yang tidak wajib. Akibatnya, banyak perempuan yang tetap bekerja saat mengalami haid berat. Cuti melahirkan dibatasi secara sepihak. Bahkan, ada yang diberhentikan karena dia hamil. Dan lebih buruk lagi, pasal outsourcing kini dibebaskan tanpa batas. Kontrak bisa diperpanjang tanpa kepastian. Dan buruh tentu makin tidak memiliki posisi daya tawar. Jadi pertanyaannya, apa yang paling terdampak dalam sistem kerja tanpa kepastian ini? Jawabannya adalah tentu perempuan, karena mereka dianggap tidak produktif ketika hamil, ketika haid, atau ketika menyusui. Marsina mati memperjuangkan upah, tapi hari ini banyak dari kita yang mati rasa. Lihat buruh turun ke jalan, kita anggap mereka hanya bikin macet saja. Lihat buruh turun ke jalan, kita nyinyir, mengatakan bahwa kerjaan tidak kelar-kelar, taunya hanya demo. Padahal, ketika demo-demo mereka didengarkan, aturan berhasil diubah, kita semua ikut menikmati. Kita semua yang pekerja ikut menikmati. Tanpa perjuangan buruh-buruh sampai hari ini, kita tidak akan ikut menikmati upah minimum, jam kerja 8 jam, hak cuti, hak melahirkan, hak THR. Tentu tidak akan kita nikmati bersama. Padahal itu semua adalah hasil perjuangan para buruh. Dan sekarang ketika hak-hak itu mulai digerus pelan-pelan, masa iya kita diam saja? Kita mungkin bukan buruh, tapi kalau kita masih punya hati, kita bisa mendukung perjuangan mereka, minimal dengan tidak menertawakan atau meremehkan perjuangan mereka. Dan kita semua, khususnya para pekerja, khususnya para pemuda, harus mengingat bahwa di 8 Mei ini pernah ada seorang buruh perempuan yang berani dan lantang bersuara, namun harus berakhir kehilangan nyawa. Dia terlalu